Halo semuanya, jadi di sini kami akan melaksanakan tugas mata kuliah kepemimpinan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Nur Aidil dengan NIM 02. Nama saya Rizky Zainata dengan NIM 21. Perkenalkan, bukan sama dia dengan NIM 043. Dan saya Asmandia Syafila dengan NIM 024. Jadi kami bakal melaksanakan tugas yang diberi Pak Iman. Nah sebelumnya tugas ini tuh bakal ngobrolin tentang kepemimpinan dan cara memimpin yang baik itu gimana sih sebenarnya. Di tengah-tengah kita nih udah bisa dilihat bintang tamu ada bintang tamu yang sangat jauh, yaitu Kak Jasmine. Ya sebelumnya Kak Jasmine bisa perkenalkan diri dulu. Halo semuanya, saya Harpatia Jasmine Kalista, biasa dipanggil Jasmine, dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ya, jadi kita bisa panggil Kak Jasmine ya, Kak Jasmine dari Universitas Islam Indonesia. Bisa kita lihat juga Kak Jasmine itu mahasiswa kedokteran ya, kedokteran semester Semester 4. semester 4. Jadi semester 4 asalnya dari mana? Asalnya dari Brebes. Dari Brebes. Saja. Oh, dari itu, jadi ini temannya Ece ya? Iya. Teman SMA nih. TK. SD. TK. Oh iya TK. Gila ya, bisa sampai lupa gini saking lamanya loh. Saking lamanya sampai lupa gini ya. Jarang ketemu. Jarang ketemu ya. Sekarang kesibukannya tuh ngapain aja? Oke, selain berkuliah ya tentunya, aku ada ikut beberapa organisasi eksternal dan internal juga ada sebenarnya. Untuk yang eksternal mungkin aku bisa sebutin ada Ikatan Duta HIV AIDS DIY, terus ada Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang sebenarnya dari zaman SMA, sama ada Forum Genre Brebes, mohon maaf, dan juga ada CIMSA. Jadi CIMSA itu yang saat ini berfokus di dunia kedokteran. Kepanjangannya itu Center for Indonesian Medical Students Associations. Oh, banyak banget ya kegiatan-kegiatannya. Kita kayak kita kira nih yang sangat menganggur yang gimana pokoknya kuliah. Jadi kayak bisa dicontoh Kak Jasmine ya. Kak Jasmine ini banyak banget kegiatannya dari SMA ya, kalau bisa dibilang. Iya. Emang suka banget ikut kegiatan kayak gitu apa dari dulu tuh emang dari dulu tuh udah berkecimpung dunia-dunia kayak gitu. Dunia dunia organisasi dan lain-lain gitu. Oke, jadi sebenarnya waktu SMP itu aku nggak terlalu suka masuk ke organisasi gitu. Aku bukan tipe orang organisasi banget. Cuma waktu SMA aku coba-coba sih masuk ke organisasi yang catatannya itu adalah aku harus suka dulu sama apa ya, kayak topik pembahasannya dan juga organisasi itu mau ke arah mana sih gitu. Jadi aku tuh setiap milih organisasi itu harus yang sesuai sama memang bidang yang aku suka gitu, karena hampir rata-rata semuanya dari yang aku sebutin tadi itu berhubungan sama kesehatan gitu, jadi relate sama mungkin saat ini ya sebagai seorang calon dokter gitu. Mahasiswi dokter ya. Sudah mengenal dunia organisasi, apa sih rasanya kayak kan dulu kan nggak suka nih kayak nggak tahu suka organisasi apa sih, tapi kan setelah mencoba itu ada hal motivasi apa yang pengen masuk dari dulu tuh kayaknya harus masuk. Sebenarnya aku tuh ada satu alasan kenapa aku bisa nggak suka masuk di organisasi. Itu salah satunya ada satu organisasi yang bikin gak nyaman dan lingkungannya tuh toxic gitu. Dan aku sempat dibully juga dalam satu organisasi itu dan itu menimbulkan suatu trauma ya. Dan dari trauma ini aku sempat berhenti untuk masuk organisasi dan sejenisnya, tapi aku balik lagi pada akhirnya sadar kalau ngapain sih kok malah jadi mental yang menciut kayak gini. Justru aku harusnya lebih show more gitu, nunjukin ke orang-orang yang mungkin pernah rendahin aku, ngebully aku, kayak aku bisa loh jauh banget nih dalam organisasi itu bisa jauh lebih baik daripada sebelumnya gitu. Dan aku rasa sih aku sudah membuktikan seperti itu, dan itu harus banget ya dimiliki oleh seorang kita semua. Kalau misalkan ada yang jatuhin kita itu jangan sampai kita jadi melempem, kita jadi minder. Itu justru kita jadi itu sebagai suatu pacuan untuk maju lebih jauh lagi. Jadi for Gen Z kayak jangan menyerah dan harus kalau ada apa jangan langsung kayak down gitu loh. Jadi apapun coba aja gitu. Nah selain masuk organisasi, hobinya selain tentang organisasi dan kesehatan ada hobi lain nggak sih?
Ada, aku hobi main musik, aku suka nyanyi, suka main piano juga, sama dari dulu sampai sekarang nggak selesai-selesai belajar gitar. Susah banget Kenapa buat tuh? aku, gak tahu susah banget kalau gitar tuh kayak aku lemah jadi Lebih susah piano apa gitu? piano. Piano ya? Susahan mana? Iya. Kalau dari aku susahan gitar, kuncinya itu ya. Iya, kalau itu tegal sih kalau Berarti menurut aku. dunia seni banget tentang hal musik seni. Ya itu dari ayah aku, mungkin Eca juga tahu kalau dulu tuh aku waktu SD sering banget nyanyi di kafe, kayak aku penyanyinya sendiri, terus yang lain tuh om-om, jadi temen-temennya abi aku tuh aku masuk ke grup band gitu. Jadi dari dulu suka tampil-tampil ya? Iya. Dari dulu suka tampil-tampil banget ya. Nah selain hobi, sekarang kegiatannya apa yang ini? Maksudnya tuh kayak kegiatannya tuh kayak udah ikut apa aja di kampus gitu. Ikut organisasi nggak sih di kampus? Ya, ikut organisasi di kampus, salah satunya itu CIMSA. Jadi sebenarnya CIMSA ini kan lingkupnya nasional, seperti yang tadi dikatakan ya, Center for Indonesian Medical Student Association nasional, dan isinya tuh semua mahasiswa kedokteran dan setiap unit itu tuh ada. Cuma kalau di UI ini, karena CIMSA itu satu organisasi tapi paket lengkap. Jadi udah ada yang buat research, buat exchange, buat buat kayak apa namanya, penelitian, terus buat kesehatan reproduksi, terus buat pendidikan kedokteran, itu tuh udah ada satu paket, itu tuh udah lengkap. Dan di UI sendiri itu tuh kesulitan untuk memasukkan CIMSA karena izinnya tuh kayak apa ya, izinnya ribet gitu, karena di UI udah ada organisasi itu masing-masing. Mungkin dari organisasi tersebut itu takut kesaing atau sebagainya, dan terus jenisnya, jadi CIMSA itu sulit masuk. Itu diprosesnya sampai 7 sampai 8 tahun dan baru bisa diizinkan itu tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Dan Ini baru ya? iya, baru banget. Makanya namanya masih observer, bukan resmi CIMSA tapi observer. Ini itu proses satu tahap sebelum menjadi resmi sebagai CIMSA. Dan alhamdulillah sih CIMSA ini, walaupun belum aku ada 1 tahun di CIMSA, aku udah banyak banget pengalaman, banyak banget pelajaran yang aku ambil dari situ. Salah satunya bagaimana kita belajar untuk memahami lebih lanjut mengenai isu-isu dan juga permasalahan kedokteran yang ada di Indonesia, bahkan bukan di Indonesia, tingkat internasional juga. Karena CIMSA ini sebenarnya ada di seluruh dunia, cuma namanya beda-beda, dan itu merupakan anak-anaknya dari AFMSA. Nah, AFMSA apalagi, maaf banget ya banyak singkatannya. Agak banyak sekali. AFMSA itu International Federations of Medical Students Association. Itu terbagi dari 5 region, ada Asia Pasifik, Indonesia, Malaysia, pokoknya negara Asia itu masuk ke sini. Terus ada Afrika, ada Amerika, ada Europe, terus ada satu lagi Timur, apa namanya? Timur Tengah ya, Mediterranean East. Nah itu tuh ada 5 region, dan kita setiap 1 tahun ada 2 pertemuan, ada August meeting sama March meeting. Kebetulan aku berkesempatan alhamdulillah kemarin berangkat ke Estonia. Estonia itu negara di dekatnya Finland, di Eropa Timur kalau nggak salah. Dan itu aku melaksanakan yang namanya March meeting. Dan di situ seru banget teman-teman, kita melakukan berbagai macam aktivitas. Kita juga jadi tahu keadaan kesehatan di negara lain itu gimana. Ada yang misalnya, terutama di Afrika itu tuh sulit banget dapat air bersih, sulit banget dapat makanan gitu. Dan bukan hanya kita tahu isunya, tapi kita juga diminta untuk berpikir gimana nih solusinya sebagai mahasiswa kedokteran, sebagai calon-calon dokter. Bahkan beberapa juga ada yang udah jadi dokter gitu untuk mengurusnya. Itu organisasi CIMS itu ada umur dari segini sampai segini, syarat umurnya ada? Untuk CIMSA sendiri, selama menjadi mahasiswa kedokteran, jadi selama tahun pertama sampai tahun keempat itu boleh. Tapi kalau di AFMSA-nya itu, walaupun kita udah jadi dokter, udah misalkan ambil S2 atau spesialis, itu boleh, tetap boleh di AFMSA. Motivasi awal nih masuk itu tuh apa sih? Oke, yang pertama tentunya aku cari-cari dulu ya. Tapi sebelumnya waktu SMA juga aku udah pernah denger nih, karena aku udah niatin buat masuk kedokteran, aku udah cari-cari organisasi yang relate, itu ada namanya CIMSA. Terus aku cari-cari dan ternyata di UI belum ada. Cuma beberapa bulan kemudian setelah aku masuk tuh ada gitu loh, dan aku langsung daftar aja karena sebelumnya aku juga udah cari-cari kalau CIMSA ini
benar-benar yang organisasi yang benar-benar eksistensinya tuh tinggi banget di era atau di sekeliling anak-anak ultra lah pokoknya. Kenapa? Karena sebenarnya yang ditujuin banyak orang tuh satu sih, yaitu exchange sama pertemuan internasionalnya. Karena CIMSA itu banyak banget menyediakan itu. Yang mungkin kalau misalkan organisasi lain itu tidak sebanyak yang ada di CIMSA gitu. Mungkin itu sih tujuan utama. Jadi tapi tujuan utama masuk ke CIMSA itu. Nah, sedangkan kalau di organisasi CIMSA itu tujuannya apa sih? Ya, kalau CIMSA sendiri tujuannya yang pertama tentunya menyejahterakan masyarakat Indonesia. Tapi sebelum meluas ke lingkup Indonesia, kita lihat dulu kalau tadi kan CIMSA ada di berbagai universitas, di berbagai daerah gitu. Misalkan di Jogja aja ini ada UNY, terus ada UKDW, ada UI, ada UGM. Kalau di UAD ada nggak ya? Aku kurang tahu. Kayaknya nggak ada. Soalnya pendaftaran UAN itu baru Baru banget. Baru 1 tahun juga. 4 tahun. Kalau kemarin itu baru ini lulusan pertama. Oh, Iya. Baru lepas angkatan pertama. ini tahun depan ada. Ya. Mungkin kan itu ya tadi katakanlah ada 5 atau yang tadi aku sebutin tadi itu kita tuh lebih spesifik lagi ke lingkup yang lebih kecil dulu ya. Kita menyejahterakan masyarakat yang ada misalkan di UI kita menyejahterakan dulu orang-orang yang ada di lingkup Palguna, terus di UGM tuh yang ada di misalkan di jabatannya gitu, terus nanti mungkin yang di UGM itu yang ke arah Balitul gitu. Jadi memang tujuan utamanya adalah menyejahterakan masyarakat Indonesia, terus habis itu juga meningkatkan pengetahuan dari masyarakat Indonesia mengenai berbagai macam penyakit gitu. Terus untuk mahasiswanya sendiri juga supaya kita ilmunya makin nambah, pengalamannya makin nambah dari pertemuan internasional, nasional maupun lokal yang ada di universitas masing-masing atau di regional. Nah, jadi kan udah ini kan motivasi kegiatan di CIMSA. Terus udah tujuan dari CIMSA. Kakek sendiri gimana sih rasanya pas udah terjun di CIMSA ini? Oke, tentunya senang banget ya walaupun di UPI aku statusnya masih sebagai member, tapi dari sebagai member ini saja aku udah banyak banget belajar tentang apa ya, tentang kepemimpinan, terus tentang gimana komunikasi yang baik, berpendapat yang baik, terus juga sharing-sharing kalau misalkan ada teman yang nanya terkait dengan informasi yang mungkin mereka nggak bisa dapatkan kalau mereka nggak ada di CIMSA gitu. Selain itu juga karena kemarin berkesempatan untuk pergi ke tingkatan internasional, which is itu pertama kalinya aku naik pesawat, pertama kali aku keluar negeri, aku belajar banget jadi backpacker karena berangkatnya itu sendirian teman-teman, kan kayak rombongan dari Indonesia itu sebenarnya ada 9 orang, cuma kita berangkat sendiri-sendiri karena waktu itu ada kurang persiapan dan komunikasi yang kurang juga, jadi kita berangkat sendiri-sendiri. Aku pertama kalinya pergi ke luar negeri udah langsung ke benua yang berbeda, benua Eropa, lagi di musim salju, dan aku berangkat sendiri. Itu takutnya gimana coba? Aku sampai bulan Maret, aku berangkat di Februari akhir kemarin. Tahun kemarin. Kami ini sebelum puasa. Oh, baru dong. Baru banget. Itu tiap provinsi itu ada seleksinya tingkat nasional. Jadi terserah mau daftar dari mana aja, dari provinsi dari daerah boleh. Terus nanti ada seleksinya, ada seleksi saya sama wawancara. Kalau misalkan teman-teman berpilih nanti bisa bilang. Pertama gimana nih? Pertama kali Senang banget, jujur senang banget, apalagi itu lagi musim salju guys. Walaupun dingin ya rasanya kayak mau mati, kayak udah dingin banget, udah nggak kuat. Paling dingin ya, minus 17. Sumpah, itu dingin banget. Berapa banget? Apa ya? Aku totalnya berarti di sana 8 hari. 1 minggu lebih ya. 6 harinya itu acara, terus 2 harinya aku jalan-jalan di sana sama teman-teman. Pulangnya juga sendirian. Tapi kalau misalkan di total sama perjalanan kan berangkat tuh 2 hari, pulang juga 2 hari. Berarti kayak ada 2 mingguan gitu. 2 hari ya. 6 minggu banget. Waktu itu kan CIMSA itu kan modelnya kayak agak susah masuk di ini. Selain itu ada hambatan apa lagi sih kalau Ya, untuk hambatan yang pertama mungkin tadi aku lebih perjelas lagi karena tadi ya di itu udah ada organisasinya sendiri-sendiri, tapi di CIMSA itu udah ada satu paket lengkap isinya semuanya. Makanya kenapa itu juga nggak boleh.
Terus habis itu di Cimsa ini juga ada satu anaknya namanya Skora. Di Skora itu fokusnya ke reproductive health, yang mana pembahasannya ini kan vulgar, dan kalau di itu kan kita image-nya benar-benar Islam, benar-benar Muslim sekali ya. Islam Indonesia. Iya betul. Dan di sini tuh kayak mungkin di UI takut kalau misalkan memperbolehkan suara masuk yang pembahasannya vulgar, terus memang mengupas-ngupas mengenai hal-hal yang tabu, itu akan menjadi momok yang akan menjelekkan image UI. Kalau itu lebih berkembang gitu. Tapi alhamdulillah udah dilalui ya bertahun-tahun itu dengan senior-senior yang sangat gigih juga untuk memperjuangkan kita supaya bisa masuk, akhirnya bisa juga. Terus kemarin walaupun nggak semua divisinya itu masuk, jadi divisinya itu kan totalnya ada 6, tapi kita baru dibolehin 2, dan itu ya udah alhamdulillah banget. Dan Agustus ini insya Allah kita udah resmi jadi Cimsa, bukan observer lagi. Jadi Untuk plannya kedepannya tentunya karena nanti Agustus sudah resmi jadi UKM, kita jadi organisasi, tentunya aku pengen Cimsa ini bisa mengambil tinggi namanya, jadi nggak kalah sama Cimsa UNJ, Cimsa UGM yang udah mengangkat nama Jogja dengan baik gitu di tingkat nasional, jadi UI juga nggak mau kalah. Terus juga aku pengen menaikkan value aku dengan mungkin berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi ya di Cimsa ini, mungkin sebagai lokal koordinatornya, sebagai ketuanya gitu istilahnya. Terus habis itu juga kalau misalkan nanti Cimsa udah mulai kemana-mana, Cimsa UI pengen banget tetap aktif dan bisa aktif ikut pertemuan nasional, regional ataupun internasional gitu, yang mengharumkan nama Cimsa. Mau lebayin juga sih, gimana sih caranya sendiri-sendiri, kan pasti kayak itu banyak banget tantangannya, kayak dari waktu cara kenalin diri sendiri itu ada pasti cara tips sendiri. Lebih ke manajemen waktu Iya, ya. manajemen waktu. Dan kalau misalkan aku sih lebih ke bagaimana kita bisa bikin priority-nya ya, prioritasnya itu mana gitu, mana yang lebih penting. Kalau misalkan ada A, B, C, kita bisa tentuin dulu dari ketiga itu yang penting yang mana sih, terus kita urutin aja, kita selesai yang memang prioritas untuk kita, baru nanti yang kedua, terus yang ketiga yang ketiga. Jadi kita juga harus lihat kayak seberapa berpengaruh sih kita di dalam organisasi itu. Misalkan ada organisasi yang kita tuh posisinya di atas, tentunya kita ada lagi yang satunya misalkan yang di bawah gitu. Maksudnya di bawah gimana ya? Maksudnya nggak di atas banget. Misalkan di sini ketua, di sini cuma member. Mungkin kalau misalkan ada kepentingan yang mendesak, kita bisa dahulukan yang kita sebagai ketua dong ya pastinya. Karena kan untuk tugasnya mungkin akan lebih krusial jika kita menjabat sebagai ketua seperti itu. Kayak itu jadi UKM dong ke depannya. Iya, insya Allah. kan selama ikut organisasi itu ada masih tips dari kajian sendiri supaya pemimpin itu membaik organisasi. Ya, untuk menjadi pemimpin yang baik, tentunya bukan suatu hal yang mudah, teman-teman perlu bekal yang tidak instan gitu ya. Yang pertama nanti kita perlu bekal berupa apa? Yang pertama tentunya pengetahuannya dalam segi bagaimana kita leadership-nya, kepemimpinannya, terus manajemen waktu, manajemen diri kita sendiri, terus baru nanti kita bisa manajemen orang lain. Kita bisa ngatur orang lain. Gimana dong kalau kita mau ngatur orang lain, sedangkan kita ngurus diri sendiri aja masih keteteran gitu kan, itu kan juga nggak bagus gitu ya. Bisa juga kemampuan komunikasi yang baik, karena nggak mungkin seorang pemimpin itu cuma diem aja, kita pasti banyak ngomong, apalagi kalau kita diminta untuk jadi perwakilan, misalkan acara ini datang ke sini, kasih sambutan, kasih bikin edukasi dan sebagainya sejenisnya gitu. Terus habis itu selain dari pengetahuan, pengalaman juga penting, karena pengalaman itu kan suatu guru yang sangat penting juga ya dalam hidup kita. Guru yang benar-benar itu bukan orang gitu, bukan manusia. Jadi kalau misalkan kita udah ikut acara ini, biasanya kan nanti kan kita belajar banyak, kita banyak ketemu sama orang baru, terus ilmu yang didapatkan juga baru, sehingga itu bisa dijadikan bekal untuk kedepannya, bisa menjadi orang lain.
dan juga kita harus punya manajemen SWOT yang baik. Mungkin kita tahu ya ada strength, weakness, opportunity, sama threats gitu. Jadi gimana kita bisa tahu kemampuan diri kita sendiri, kita lemahnya di mana, kuatnya di mana, terus ancamannya gimana, sama kesempatan yang baik untuk kita tuh seperti apa. Mungkin kurang lebih gitu lah. Kalau kan pasti ngomong itu pasti ngomong, jadi itu kayak ketik suatu hal itu ngomong itu ada kendala apa sih, apalagi kerja sendiri sampai kayak internasional keluar negeri gitu, ada kendala apa sih selain bahasa, ketemu orang banyak, ketemu orang dari berbagai negara, pasti ada hal-hal challenging di diri sendiri. Oke, selama acara itu memang ada banget ya, karena kan setiap negara itu punya accentnya masing-masing. Apalagi kalau teman-teman ketemu sama orang India, itu pusing banget, kayak lebih kental aksen Indianya daripada aksen Inggrisnya gitu. Terus ketemu juga sama orang-orang yang basicnya tuh British accent. Terus kalau misalkan ada aksen-aksen tertentu lagi, kayak misalkan aksen Cockney yang dipakai sama Adele yang penyanyi, kita tahu itu kan susah banget ya. Dan itu tuh kita harus benar-benar kayak ngedengerin banget gitu. Jadi kuncinya ya kita kalau mau paham kita harus dengerin banget orang yang lagi ngomong itu. Dan kalau misalkan belum jelas, nggak apa-apa, jangan malu, tanya aja kayak pardon me, maaf tadi apa gitu. Itu sih. Itu juga ya. Aku mau dari tips yang dari Kak sampaikan sama ada audio itu yang misalnya apa sih kalau udah dapat organisasi lagi atau mungkin di luar organisasi lagi. Oke, untuk aku ini dari yang paling lama ya, aku kan ada as a founder gitu, sebagai founder dari PIKR. Kita ngomong juga dengar PIKR ini juga lingkupnya kesehatan, pusat informasi dan konseling remaja. Kesehatannya spesifiknya tentang kesehatan reproduksi sama persiapan kehidupan berkeluarga. Dan itu ada yang PIKR, itu buat remaja, anak-anak SMP, SMA, sama PIKR itu buat mahasiswa. Aku ada founder yang di PIKR remaja yang ada di SMA aku, which is itu udah tahun 2019, dan itu alhamdulillah menjadi top 5 atau top 10 PIKR terbaik Jawa Tengah. I'm so proud of them. Terus habis itu untuk aku juga melanjutkan duta genre, malah bukan melanjutkan dari duta genre itu aku baru bikin PIKR gitu, PIKR kayak kepanjangan tangan aku selaku jadi duta genre gitu. Dan duta genre ini alhamdulillah di Kabupaten Juara 1, terus di Jatengnya dapat top 10. Terus lanjut lagi di tahun kemarin 2022 aku ikut duta HIV/AIDS DIY tingkat provinsi, alhamdulillah dapat juara 1. Dan yang kita sampai sekarang cuma lagi agak sedikit vakum karena ada beberapa masalah internal organisasi, dan baru aja kemarin CIMSA UII itu dapat piala regional itu berarti yang tingkat Jogja aja ya teman-teman, lokal terbaik, jadi lokal UI yang terbaik. Walaupun kita masih observer, ternyata kita bisa dapat piala region bergilir gitu. Terus habis itu alhamdulillah kemarin juga menurut aku suatu pencapaian yang besar yang nggak bisa aku lupain, bisa benar-benar berangkat ke ekspornya, dan itu jadi pengalaman yang melelahkan aku lumayan sih. Mungkin cukup sih pembicaraan kedua kali ini tentang pembinaan, tentang perjalanan hidup, tentang tips gimana caranya kita tuh mengenal dunia luar tuh nggak gini-gini aja gitu loh. Dan di diri kita kayak kita nggak tahu nih, kita tuh bisa lebih dari apa yang kita pikirkan gitu. Mungkin segitu aja pembicaraan kita. Thanks you so much banget akan jasmin atas informasi yang bermanfaat, kayak dari perjalanan awal sampai ke internasional sampai ke luar negeri. Ini itu aja, kurang lebihnya mohon maaf ya Kak kalau kita ada salah atau ada terima kasih juga yang udah nonton, udah mendengarkan sampai akhir, dan ya sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.